Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab Habibullah Lubis, biasa dipanggil Ustadz Habib. Terkenal di sini Ustadz Habib atau Dai Pedalaman Hidayatullah yang membina Kampung Mualaf yang ada di Lau Gedang, Desa Jarang Muda dan desa sekitar. Pak dokter kan merah. Bukan rumahnya. Awal melangkah dakwah, sebenarnya saya sendiri tidak yakin dengan diri saya sendiri, tapi karena doa orang-orang tua yang ikhlas mendoakan, dan mau nggak mau saya harus terlibat dalam dakwah dari keterbatasan sarana prasarana serta fasilitas yang ada. Tapi bismillah, orang tua kami, ya ustadz-ustadz kami, baik dari DPW maupun ketua yayasan maupun orang-orang tua yang ada di pesantren, Allah meyakinkan, Allah yang membantu kita di Tanjung Merawa, Allah itu juga akan yang membantu antum yang ada di Tanah Karo. Alhamdulillah, perkembangan dakwah di Tanah Karo cukup menggeliat, baik dari Hidayatullah maupun dari aktivis-aktivis dakwah yang lain. Kalau di sini Hidayatullah alhamdulillah sudah ada 3 tempat, baik dari Kampung Lau Gedang, Kampung Mualaf, udah gitu Desa Jarang Muda, ini pusat pembinaan anak-anak soleh, baik dari anak yatim maupun anak-anak mualaf yang kita bina. Udah gitu ada lagi satu lagi Desa Brastagi, Kecamatan Bundaling 1. Alhamdulillah insyaallah kita buat nanti di sana pesantren putri. Singkat cerita, sebelum saya menjadi aktivis dakwah di Hidayatullah, ya ini peran penting orang tua dalam mendidik anak. Itu yang saya rasakan. Jadi orang tua seorang aktivis, bukan aktivis pergerakan Hidayatullah, tapi melihat pergerakan Hidayatullah cukup luar biasa. Kenal Hidayatullah dari majalah sampai dari Jakarta pulang kampung ke Medan cari Hidayatullah yang ada di Medan. Jadi itu usia saya masih baru tamat kelas 6, usia 12 tahun. Seingat saya diajak, ayo kita cari pesantren, pesantren Hidayatullah. Telepon, kontak suara Hidayatullah, ada Hidayatullah yang ada di Tanjung Merawa. Wallahu alam qadarullah, kita cari Hidayatullah di Tanjung Merawa, malah nyasar ke daerah Siantar, daerah minoritas, rata-rata Kristen di sana. Singkat cerita, sudah mau balik putus asa, lewat Tanjung Merawa, tanya, rupanya ketemu sama pesantren Hidayatullah. Yang mana pesantren Hidayatullah Tanjung Merawa ini adalah cikal bakal dai-dai yang ditugaskan di seluruh pelosok Sumatera Utara, salah satunya yang di Tanah Karo. Jadi masuk ke Tanjung Merawa, ya sebagaimana belajar, sebagaimana biasa mondok, ya saya niatnya pesantren itu pingin bahasa Arab, bahasa Inggris. Rupanya di Hidayatullah bukan diajarkan itu, akan tetapi diajarkan kepemimpinan, diajarkan keteladanan, diajarkan kepada kita semua itu ikut terlibat dalam dakwah. Nah, salah satunya yang saya rasakan, ya sebagaimana orang-orang tua kita yang ada di pesantren mengajarin kami, ya, saya pribadi, dan itu juga yang saya ajarkan yang ada di pesantren. Ya, mengajarkan keteladanan, bagaimana kita berislam sebagaimana Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kita setelah bersahadat menegakkan sholat. Ya, saya setelah tamat dari Tanjung Merawa dikuliahkan oleh Hidayatullah Tanjung Merawa. Alhamdulillah dapat beasiswa di Jakarta. Karena latar belakang orang tua susah, saya ingin menjadi pengusaha. Niatnya itu, ingin jadi pengusaha agar bisa membantu dakwah. Wallahu alam qadarullah, ya
selesai perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya, Hidayatullah yang ada di Depok, yang luar biasa semangat para mahasiswa dalam membuat ekonomi umat. Ya, saya pun salah satu terlibat dan diterjunkan di Pasar Induk Ramadjati, belajar ekonomi, belajar langsung berbisnis, terjun langsung ke lapangan. Tapi ya sebagaimana saya berazam, ya kita ini harus jadi pengusaha sebagaimana Rasulullah menjadi pengusaha. Udah gitu sebagaimana juga sahabat Nabi Abu Bakar seorang pengusaha yang ulung. Begitu juga Abdurrahman bin Auf dan semua para sahabat yang lain, termasuk Utsman bin Affan adalah seorang pengusaha. Alhamdulillah sekarang ya kita lagi membangun masjid yang ada di Lau Gedang. Tapi selain masjid yang kita bangun di sana, kita juga dibuat rumah Quran untuk mu'alaf. Rumah Quran untuk mu'alaf ini cikal bakal pesantren yang ada di Lau Gedang. Alhamdulillah karena mereka haus akan ilmu gitu. Haus akan ilmu, ditambah lagi pendidikan di sana tidak ada, sekolah tidak ada, yang membina pun sebelumnya tidak ada. Dengan keberadaannya kita Hidayatullah di sana, alhamdulillah masyarakat antusias dalam belajar. Sampai ada seseorang yang menyerahkan tanahnya begitu saja. Ustadz mau buat sekolah, ini ada tanah saya, ladang saya dijadikan sekolah. Saya bilang saya nggak mau buat sekolah, Pak, tapi saya ingin mau buat pesantren. Betul Ustaz, mau buat pesantren. Iya, saya mau buat pesantren. Bagaimana dananya Ustaz? Insya Allah Allah yang membantu. Gerak. Lancar depan, gerak. Ikra santri Hidayatullah. Ikra santri Hidayatullah. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Dua Rasul suatuna. Dua Rasul suatuna. Rasulullah Tuhan kami. Rasulullah Tuhan kami. Tiga Al-Quran diturunkan. Tiga Al-Quran diturunkan. Al-Quran pedoman hidup kami. Dengan keterbatasan sarana prasarana, listrik belum ada, jalan pun ya cukup lumayan ekstrim. Ya, cukup lumayan ekstrim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Dan kita bismillah, kalau ini Engkau berikan jalannya Allah, berikan kami kemudahan dalam membangunnya. Alhamdulillah sudah terbangun di sana asrama sekaligus sarana pendukung pembelajaran anak-anak. Alhamdulillah di sana sudah ada sekitar 15 anak santri rumah Quran untuk mualaf, dan rata-rata mereka ini mualaf yang belajar. Saya bilang sama mereka, kepada anak-anak santri semua, kalian ini harus menjadi pemimpin. Mari kita teladanin Rasulullah, mari kita teladanin para sahabat-sahabat yang lain. Ya, guru yang hebat adalah guru yang mencetak santri-santrinya, murid-muridnya menjadi orang besar. Kalau kita mau lihat guru yang hebat, kita belajar kepada Rasulullah. Sebagaimana kita lihat muridnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal, dan lain sebagainya. Semua mereka menjadi orang hebat. Semua mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan disegani dunia. Dan kalian juga harus seperti itu. Makanya alhamdulillah dari cerita ya sejarah Nabi, cerita para sahabat, perjuangan para sahabat, mereka tertarik. Ustadz, saya ingin jadi ustadz sebagaimana ustadz yang Ustadz ceritakan. Hanya jangan lupa,
karena kita ini jangan lupa dibekali dengan Quran. Makanya mereka cita-citanya jadi ustadz dan hafiz Quran. Itu yang 15 anak santri yang ada di Laut Gedang. Maka proses pembangunannya sudah berjalan, dan selain mereka mondok, kita ajarkan juga bercocok tanam, gitu, bertani, gitu kan. Sebab memang lingkungannya itu mendesain seperti itu, gitu. Bertani, beternak, udah gitu budidaya perikanan, dan itu yang mereka lakukan. Ya kemarin kita ajarkan anak-anak kita beladang, gitu kan, menanam cabai. Sebab seorang dai itu bukan hanya harus di mimbar, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menerapkan Quran dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi sosial, udah gitu bercocok tanam. Mari kita kaji sebagaimana ayat-ayat Quran itu Allah jelaskan ada dua, kauniyah maupun kauliyah. Nah, ayat-ayat kauliyah yang tidak tersirat maupun kauliyah ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dengan budidaya tanaman. Ya, kadar Allah, ya kita nanam, namanya nggak punya skill anak-anak, tapi Allah berikan yang terbaik. Nanam bawang berhasil. Ya kena kemarau 1 bulan nggak disiram, ya kita sudah lemas semua, tiba di waktunya panen Allah berikan hasil yang terbaik. Itu bentuk jadi mujahadah. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbuat, hasil Allah yang tentukan. Dan itu sudah tertanam dengan para santri yang ada di Laut Gedang. Setelah geliat dakwah yang ada di Laut Gedang ini cukup dirasakan oleh ya desa-desa sekitarnya. Dengan hadirnya Islam di Laut Gedang, semua menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi desa-desa sekitarnya. Sampai ke Kanwil Kabupaten Karo, Kepala TU Kabupaten Karo yaitu Ustadz Sungkono beserta rombongan Dr. Sahrial Purba. Beliau ini selaku aktivis dakwah dan orang tua yang ada di Tanah Karo juga. Beliau melihat kondisi anak-anak belajar itu cukup semangat dan antusias, cuman keterbatasan yang tidak memadai. Beliau menawarkan diri, ada panti asuhannya yang sudah mati untuk dikelola. Hanya mau sebatas telepon, itu perjuangannya luar biasa, naik ke atas gunung ke Sibaya semata-mata hanya sebatas telepon karena nggak ada jaringan sama sekali. Jalan yang cukup ekstrim, yang bisa dilalui hanya kereta trail, yang sekarang yang bisa dirasakan, bisa dilihat nantinya kegiatan yang ada di pesantren Hidayatullah Brastagi yang ada di Desa Jarang Muda.